Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 126 tahun 2022. Pada podcast sebelumnya kita telah membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Kita sebelumnya sudah mengetahui apa itu bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, materi bela negara mempunyai kaitan yang kuat terhadap kesiapsiagaan bela negara. Nah, kita akan ke narasumber kita, Krishna, yang akan memaparkan pengertian kesiapsiagaan bela negara. Pada Krishna, dipersilakan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang apa itu kesiapsiagaan bela negara, itu menyangkut sikap kita ya, di mana kita dituntut untuk siap dalam suatu keadaan. Jadi kita harus siap siaga, ya baik secara fisik maupun mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, semua itu dilakukan berdasarkan kebulatan sikap, tekad, dan juga secara ikhlas dan sadar, dan juga kerelaan dalam berkorban. Jiwa dan raga yang dilandaskan oleh kecintaan terhadap negara. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup, serta merawat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kesiapsiagaan bela negara ini, itu hal. Kita harus siap secara fisik, non fisik, contohnya dalam moral, sikap sosial, dan juga peningkatan kesejahteraan. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Dwi, Pak. Oke, terima kasih paparan dari narasumber kita, sangat luar biasa. Selanjutnya kita ke narasumber Fadel yang akan menjelaskan kerangka kesiapsiagaan bela negara. Pada narasumber dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerangka kesiapsiagaan bela negara, di mana kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Cakupan bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus sampai yang paling kasar, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal nyata ancaman musuh bersenjata. Kemudian tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Seperti yang telah kita bahas pada podcast sebelumnya, di mana ada beberapa unsur bela negara. Tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali untuk mengingatkan kepada teman-teman mengenai unsur bela negara tersebut. Yang pertama yaitu cinta tanah air, di mana contohnya kita sebagai warga negara harus bangga memakai pakaian produk asli dari Indonesia. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara harus menghargai berbagai pendapat dalam suatu kegiatan musyawarah atau berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita sebagai warga negara yang memiliki banyak keberagaman, seperti halnya memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai warga negara harus menghargai akan perbedaan tersebut. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh kecilnya, kita sebagai warga negara harus taat dalam membayar pajak, di mana pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai negara maupun untuk membiayai rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kita sebagai warga negara harus memiliki kemampuan awal bela negara dengan cara menjaga fisik maupun psikis atau mental kita, dengan cara dengan rajin olahraga maupun dengan cara-cara yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih paparan yang diberikan dari narasumber kita, Fadel Muhammad. Kita akan ke narasumber selanjutnya, yaitu Kades Meranata akan memaparkan manfaat kesiapsiagaan bela negara. Pada narasumber dipersilahkan. Terima kasih Pak Dipa. Membahas mengenai manfaat kesiapsiagaan bela negara, itu ada beberapa manfaat.
Yang pertama yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua yaitu membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga yaitu membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima itu melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam yaitu membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu masing-masing. Selanjutnya yaitu berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Selanjutnya itu melatih kecepatan ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang terakhir yaitu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Jadi itu beberapa manfaat dari kesiapsiagaan bela negara. Oke, terima kasih penjelasan dari narasumber kita. Kita selanjutnya ke narasumber selanjutnya yang dipaparkan oleh Indra Agustina dengan judul Kemampuan Awal Kesiapsiagaan Bela Negara. Pada Indra dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kesiapsiagaan pada kemampuan awal bela negara itu ada dua, secara psikis, mental, dari secara fisik, jasmani. Secara mental ini terkait sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan berlaku, baik itu yang ada di kantor maupun di keluarga. Kemudian kita percaya akan kemampuan kita sendiri, uji, pantang menyerah jasmani, menjaga kondisi kesehatan seperti menjaga pola makan, tidur yang cukup, kemudian rutin olahraga seperti melaksanakan kesabtaan, pull up, lari. Ya, itu saja yang bisa sampaikan dikemudikan. Terima kasih. Oke, terima kasih narasumber Indra Agustinus. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber tentang pentingnya kesiapsiagaan bela negara. Siap secara fisik dan mental, kita harus siap kapanpun negara memanggil. Baik, terima kasih. Kita telah selesai di podcast ini. Semoga penonton bisa lebih memahami tentang kesiapsiagaan bela negara. Kita dari peserta Latsar CPNS Angkatan 126, kelompok 2, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.